Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jerodatul Ais, NIM 200301218, PMM dari Universitas Muhammadiyah Gresik. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang modal kerja. Pengertian modal kerja adalah salah satu item yang menjadi pertimbangan ketika ingin membuka suatu usaha. Definisi modal kerja secara umum adalah perbedaan antara aset lancar suatu perusahaan seperti uang tunai, piutang, tagihan pelanggan yang belum dibayar, tersediaan bahan baku dan barang jadi serta kewajiban akun utang. Modal usaha juga dikatakan sebagai modal kerja besi atau working capital yang menjadi tolak ukur likuiditas perusahaan, efisiensi operasional, dan kesehatan keuangan jangka pendek. Pengertian modal kerja menurut beberapa ahli, menurut Kasmir adalah dana yang digunakan untuk menjalankan kegiatan operasional perusahaan. Dengan kata lain, pengertian working capital adalah sebagai modal yang ditanam di suatu perusahaan dan dalam bentuk aktiva jangka pendek atau aktiva lancar. Menurut Jumikan adalah jumlah harta atau aktiva lancar pada suatu perusahaan. Sedangkan pada konsep modal kerja bersih adalah pengurangan harta lancar atau aset dengan hutang lancar atau pasiva. Menurut Eugene F. Brigham dan Joel F. Huston adalah hasil dari penjumlahan aktiva lancar atau harta lancar, di mana harta lancar tersebut merupakan modal kerja kotor yang sifatnya digunakan secara total untuk tujuan operasional jangka pendek. Jenis-jenis modal kerja. Yang pertama, variable working capital. Yang kedua, permanent working capital. Variable working capital adalah jenis modal usaha yang jumlahnya akan selalu berubah-ubah seiring dengan kegiatan produksi dalam suatu perusahaan. Itulah sebabnya setiap perusahaan akan memiliki variable working capital yang berbeda. Secara umum, variable working capital yang berlaku di perusahaan adalah emergency working capital, yaitu biasanya penyebabnya tidak diketahui karena terdapat pada keadaan darurat. Seasonal working capital yaitu perubahan modal suatu usaha yang dipengaruhi fluktuasi musim. Cyclical working capital yaitu perubahan modal suatu usaha yang disebabkan oleh fluktuasi konjuktur. Permanent working capital adalah suatu modal usaha yang diperlukan secara terus-menerus untuk kelancaran operasional perusahaan. Dengan kata lain, permanent working capital adalah sesuatu hal yang harus dimiliki perusahaan secara terus-menerus agar bisa menjalankan sesuai fungsi seharusnya. Permanent working capital sendiri memiliki berbagai jenis, diantaranya normal working capital, yaitu presentasi dari jumlah working capital suatu perusahaan yang dilakukan untuk perluasan produksi perusahaan secara normal. Primary working capital, working capital yang wajib ada di suatu perusahaan sebagai jaminan kelancaran kontinuitas semua usaha yang dijalankan. Konsep working capital memiliki tiga, yaitu kuantitatif, kualitatif, dan fungsional. Rumus modal kerja. Rumus rasio modal kerja sebenarnya adalah sebagai berikut. Rasio modal kerja sama dengan aktiva lancar dibagi kewajiban lancar. Selain itu, rumus working capital yang berlaku juga bisa berikut ini. Rasio modal kerja sama dengan kas ditambah investasi jangka pendek, ditambah inventaris, ditambah piutang dagang, dibagi catatan jangka pendek, ditambah utang akun. Rasio biasanya akan dinyatakan sebagai kelipatan. Rasio working capital 1,0 berarti aset lancar perusahaan sama dengan kewajiban lancar. Soal. PT Jaya Wijaya memiliki neraca dan laporan laba rugi sebagai berikut. Jika PT Jaya Wijaya pada tahun 2007 merencanakan menjual produknya senilai 75 miliar, perusahaan bekerja sebulan rata-rata 30 hari. Berapa besar kebutuhan modal kerja PT Jaya Wijaya tahun 2007? Neraca PT Jaya Wijaya per 31 Desember 2006. Kas 461.538, piutang dagang 1.900.000,
Persediaan 2.361.538, total aktiva lancar 4.723.76, aktiva tetap 10.401.924. Jadi total aktiva adalah 15.125.000. Utang dagang 1.500.000, utang bank 312.500, utang wesel 568.269, total utang lancar 2.380.769, utang jangka panjang 4.500.000, modal saham 4.750.000, laba ditahan 3.494.231. Jadi total utang ditambah modal adalah 15.125.000. Laporan laba rugi PT Jaya Wijaya per 31 Desember 2006. Penjualan 60 juta, harga pokok penjualan 41.400 juta, laba kotor 18.600.000, biaya administrasi dan umum 6.250.000, laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT 12.350.000, bunga 3.750.000, laba sebelum pajak atau EBIT 8.600.000, pajak penghasilan 30% 2.580.000, laba bersih setelah pajak 6.020.000. PT Jaya Wijaya pada tahun 2007 merencanakan menjual produknya senilai 75 miliar. Perusahaan bekerja sebulan rata-rata 30 hari. Berapa besar kebutuhan modal kerja PT Jaya Wijaya tahun 2007? Jawaban, perputaran kas sama dengan penjualan dibagi kas, yaitu 60 juta dibagi 461.538 sama dengan 130 kali. Perputaran piutang sama dengan penjualan dibagi piutang sama dengan 60 juta dibagi 1.900.000 sama dengan 31 kali. Perputaran persediaan sama dengan harga pokok penjualan dibagi persediaan sama dengan 41.400.000 dibagi 2.361.538 sama dengan 18 kali. Setelah perputaran dari setiap unsur yang diketahui, selanjutnya dihitung periode terikatnya unsur modal kerjanya, dan hasilnya dijumlahkan menjadi periode terikatnya modal kerja. Diasumsikan 1 tahun sama dengan 360 hari. Periode terikatnya modal kerjanya adalah sebagai berikut. Kas 360 dibagi 130 sama dengan 3 hari. Piutang 360 dibagi 31 sama dengan 12 hari. Persediaan 360 dibagi 18 sama dengan 20 hari. Jadi jumlahnya 35 hari. Dengan demikian, periode terikatnya modal kerjanya secara keseluruhan adalah 35 hari. Sehingga perputaran unsur modal kerjanya adalah 360 dibagi 35 dikali 1 hari sama dengan 10 kali. Apabila pada tahun 2007 perusahaan diperkirakan akan mampu menjual produknya seharga 75 miliar, maka kebutuhan modal kerjanya sama dengan 75 miliar dibagi 10 sama dengan 7.500.000 juta. Hitung modal kerjanya dengan konsep kuantitatif, kualitatif, dan fungsional. Kita harus mencari aktiva lancar dan aktiva tetap. Kas 20 juta, efek 80 juta, piutang dagang 50 juta, persediaan barang 150 juta, total aktiva lancar 300 juta. Aktiva tetap, tanah 20 juta, gedung 500 juta, mesin-mesin 170 juta, kendaraan 130 juta, total aktiva tetap 100 juta. Keterangan 1. Penyusutan setiap tahun sebesar 20% untuk gedung, mesin, dan kendaraan.
2. Penjualan secara kredit dengan profit margin sebesar 40%. 3. Jika diketahui hutang lancar atau current liabilities adalah 270 juta. Menggunakan konsep kuantitatif. Kas 20 juta, efek 80 juta, piutang dagang tanpa dipengaruhi profit margin 40%, 50 juta, persediaan barang 150 juta, total modal kerja 300 juta. Menggunakan konsep kualitatif. Kas 20 juta, efek 80 juta, piutang dagang tanpa dipengaruhi profit margin 40%, 50 juta, persediaan barang 150 juta. Total aktiva lancar 300 juta. Hutang lancar 270 juta. Total modal kerja adalah 30 juta. Menggunakan konsep fungsional. Kas 20 juta, piutang dagang 100 dikurangi 40 sama dengan 60%, yaitu 30 juta. Persediaan barang 150 juta, penyusutan gedung 100 juta, penyusutan mesin 34 juta, penyusutan kendaraan 26 juta, total modal kerja 360 juta. Modal kerja potensial. Efek 80 juta, profit margin 40% dari piutang dagang 20 juta. Jadi total modal kerja potensial 100 juta. Bukan modal kerja. Tanah 20 juta, gedung nilai sisa setelah dikurangi penyusutan 400 juta, mesin nilai sisa setelah dikurangi penyusutan 136 juta, kendaraan nilai sisa setelah dikurangi penyusutan 104 juta. Jadi total bukan modal kerja 660 juta. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan kata dan perbuatan, saya minta maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.